Dalam kitab tartil ada orang mau ngangkat kayu, tidak kuat, Kiai. Bukan dikurangi, ditambah. Diangkat lagi tidak kuat, ditambah lagi. Diangkatnya tidak kuat, tambah lagi. Siapa itu Jibril? Itu umat Rasulullah yang mendapat amanah dari rakyatnya, tapi dia tidak mampu menjalankan amanah, tapi dia tidak mau turun jadi pemimpin walaupun sudah tidak mampu menjalankan amanah rakyatnya. Hebat Isra Mi'raj ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah suji jusimpuah sabare bungka nampiawai naraculuruih main laut. Indak basisiah joba sipa indak bahinggo joba bate. Kok kete indak basabui namo kok gadang indak babilang gala. Ujuinyo sambah nanti serak kepada penonton kasadonyo. Sambah jemaah terkhusus kepada niniak mama, cadiak pandai alim ulama, bila jo Maulana. Sakalat ambiak kaselendang dibawa anak turun mandi. Jo adat ambo maka palang, apalagi jo sarak jauh sekali. Pai baburu mandape ruso dijual ke pasar baso. Baso bok balik kita don sanak kasodonyo baso bok di channel kita ko. Dalam konten channel ko untuk majak kita berdiskusi, membuka-buka cerita, membuka-buka bahasan, mau tahu talapau dan kita pindahkan ke video. Bukan berarti yang paham, bukan berarti yang mengerti. Justru ingin kita saling mempelajari dan lebih banyak belajar lagi. Jadi mohon ambo dimaafkan atas segala kekurangannya. Dalam video kali ko dan sanak Mina Mustika Jaya yang ambo cintai, kita akan bahas soal kondisi saya kini yang mana gambarannya adalah dicaliak oleh Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra Mi'rajnya. Sebelumnya tidak lupa kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak rahmat dan karunia-Nya kepada kita dalam menjalani kehidupan ko. Seiring pula kita kirimkan salawat kepada Nabi Rasul kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasul kita, Nabi Allah dicaliakkan keadaan dan kondisi umatnya yang sedang terjadi saat ini, di mana dalam kitab tartil salah satu gambaran yang dicaliak oleh Nabi kita pada saat itu yaitu ada orang angkat beban, namun kebaratan malah bebannya yang ditambah. Dan Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, siapa orangnya? Malaikat Jibril menjawab, itu umatmu ya Muhammad, umatmu yang tidak mampu memaci amanah, namun malah atau mempertahankan dan semakin mengajar amanah tersebut, padahal tidak mampu menjalankan amanah itu. Itulah yang terjadi pada saat kini ko, yang kita lihat di sana pemegang-pemegang amanah yang menjalankan baik dalam roda pemerintahan maupun dalam roda perekonomian tidak dipaci oleh orang-orang non amanah sehingga menjadi berantakan, menjadi rusak sistem tersebut. Di pemerintahan kita lihat berita yang
tersiar saat ini, baik itu banyak masalah-masalah yang terjadi, seperti yang terakhir pejabat pajak yang memiliki kekayaan luar biasa, adonyo indikasi pitih yang tak jaleh, yang tak tentu diangkut 300 triliun di Menteri Keuangan dalam hal tentu merupakan salah satu persoalan amanah yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Termasuk soal dari ibadah haji, yang mana banyak antrian yang harus menunggu puluhan tahun ke depan, baik tujuh pengelolaan uang setoran ibadah haji, cicilan ibadah haji umat tersebut yang tidak dipergunakan di hal-hal yang bersangkutan, baik itu pula di bidang ekonomi. Banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang memonopoli, sehingga kesempatan bagi usaha-usaha kecil untuk naik kalah menjadi usaha besar menengah itu susah berkembangnya di Indonesia, sehingga ekonomi Indonesia itu dikuasai oleh segelintir manusia, sehingga ketimpangan yang terjadi itu sangat dalam, sangat berjarak antara si kaya dan si miskin di Indonesia. Itu sadonyo karena yang memaci amanah yang seharusnya mengelola ekonomi, mengelola bumi Indonesia ko indak orang nantape, indak orang yang memiliki amanah sesuai dengan tontonan yang telah disaksikan oleh Rasulullah pada saat perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Mungkin di sana kesedonyo supaya kaji ndak badalih, cancang ndak balandasan, mari kita dengarkan ceramah tentang perjalanan Isra Mi'raj yang menggambarkan soal umat Rasulullah yang indah amanah namun memaci tanggung jawab sehingga membuat kehancuran bagi umatnya. Mari kita dengarkan ceramah dari Kiai karismatik, Kiai sepuh, yaitu Kiai Sukron Makmum, tentang Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjapui perintah solat, yang mana solat wajib 5 waktu yang mesti dan wajib kita harus jalankan tanpa ada terkecualinya bagi kita yang laki-laki, bagi padusi hanya kerana datang bulan dan lainnya yang boleh meninggalkan salat tersebut. Mari kita dengarkan dun sanak kesadonyo ceramah kiai tersebut. Dalam kitab tartil ada orang mau ngangkat kayu, tidak kuat kiai, bukan dikurangi, ditambah. Diangkat lagi tidak kuat, ditambah lagi. Diangkatnya tidak kuat, tambah lagi. Siapa itu Jibril? Itu umat Rasulullah yang mendapat amanah dari rakyatnya, tapi dia tidak mampu menjalankan amanah, tapi dia tidak mau turun jadi pemimpin walaupun sudah tidak mampu menjalankan amanah rakyatnya. Hebat Isra Mi'raj ini. Mengapa tidak dibaca ini? Masih banyak lagi, cuman sekarang inti ke inti. Ya, kalau saya baca sinetronnya masih banyak. Orang gini, orang gini, orang gini. Sudah saya potong kepada inti Isra Mi'raj ini. Intinya sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itu merupakan hubungan seorang hamba dengan penciptanya. Saudara berbicara langsung dengan Allah dalam sholat, maka hitopnya semua hitop
langsung. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Langsung. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi langsung bicara dengan Allah. Dan dalam sholat itu masih banyak yang kepentingan kita. Contohnya dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin untuk Allah, Ar-Rahmanir Rahim untuk Allah, Maliki Yaumiddin untuk Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in untuk Allah. Tapi kira ihdinas siratal mustaqim untuk yang sholat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin untuk yang sholat. Ketika rukuk untuk Allah subhana rabbiyal azim bihamdi. Ketika bangun untuk Allah sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud untuk Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika duduk di antara sujud 100% untuk kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Subhanallah. Di hadapan penciptanya kita mengadu. Inilah sholat. Maka dari pentingnya sholat langsung dipanggil. Perintah yang lain tidak dipanggil. Perintah puasa cukup. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perintah zakat tidak dipanggil. Aqimus shalah wa atuz zakah cukup. Haji tidak dipanggil. Cukup dengan Allah turunkan ayat. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Subhanallah. Tapi pemerintah tidak menjalankan ayat ini, sehingga jemaah haji antri. Mengapa jemaah antri? Karena orang yang tidak mampu ikut daftar haji, walaupun hutang ke bank. Saya nyatakan, hai orang-orang miskin, hai orang-orang yang tidak mampu haji, jangan kau merasa Islammu tidak sempurna karena tidak haji. Hai orang-orang miskin, kau jangan merasa Islammu tidak lengkap karena kau tidak keluar zakat. Bagi orang miskin yang tidak mampu, cukup dengan 3 rukun Islam: syahadat, salat, puasa. Adapun zakat dan haji tidak untuk orang fakir miskin. Ini tanamkan sama mereka, karena mereka merasa kalau tidak haji tidak sempurna, akhirnya hutang. Datang dari Mekah kreditnya masih tinggal 10 tahun. Ini apa-apaan? Coba pemerintah ikuti Quran. Manista to ilaihi sabila. Bayar cash berangkat, bayar cash berangkat. Yang tidak bayar cash tak usah berangkat. Orang umurnya sudah 65 tahun, daftar haji, nggak pakai obat, daftar kuburan aja. Umurnya sudah 65, antrinya 25 tahun, 30 tahun. Kapan hajinya? Kapan hajinya? Mendingan duitnya untuk umroh. Allah tidak memaksakan haji. La yukallifun nafsan illa usaha. Mestinya kalau saya jadi pemerintah, sekarang stop pendaftaran haji. Berangkatkan dulu yang antri 30 tahun ini. Yang antri 30 tahun belum berangkat, pendaftaran haji masih berjalan terus. Hah? Kemana duitnya kira-kira? Kantong. Duitnya mungkin ada di jalan tol. Ada di lapangan terbang. Katanya, saya nggak tahu, katanya anggota DPR nyampai kepada saya, haji itu sekarang duitnya Kiai 159 triliun. Ambil HP-nya, 159 triliun kali 6%. Faedahnya kalau dalam bank Islam, dalam bank konvensional bunganya 6%. 6% kali 159 triliun, buang 02, kasih kali 6, bagi 49 juta sekarang haji ini katanya. Kalau haji sekarang 49 juta, insya Allah hampir 200.000
bangsa Indonesia ibadah haji tanpa bayar, cukup dengan bunganya dan faedahnya. Kemana duit itu? Tanyakan sama rumput-rumput yang bergoyang. Dari keselnya ya. Bener Kiai, bener. Hah? Cocok. Jadi dari bunganya saja ratusan ribu nggak usah bayar. Tanya wakil presiden. Hah? Tanya wakil presiden. Dijawab oleh dia, ada di lapangan terbang, ada di jalan tol. Oh, dia yang membolehkan. Lah ini saudara-saudara, mengapa jalan macet? Karena sekarang itu aneh. Yang main ekonomi itu siapa? Lucunya orang jualan itu yang senang kalau dibayar cash. Semua orang jualan. Tapi anehnya sekarang di bidang otomotif, mencari beli motor Anda sekarang, cari yang cash nggak ada. Kalau kredit ada. Kok lucu? Mestinya kalau saya jualan, yang senang tuh yang bayar cash. Ini mencari yang cash nggak ada. Persilakan beli motor saudara. Kredit lagi. Kredit yang ada. Sehingga dengan 300.000 bawa motor baru. Bagaimana nggak macet? Coba peraturan pemerintah. Cash. Tidak cash, tidak boleh dijual. Mobil 12 juta, 12 juta. Bayar 8 juta, nggak boleh. Insya Allah nggak macet. Dengan duit 2,5 juta bisa punya roda 4. Bagaimana nggak macet? Bagaimana haji tidak antri? Oh, yang daftar haji bukan orang yang mampu, orang yang berhutang. Berhutangnya ke bank lagi. Di bank masih ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Kan begitu, Kiai? Iya. Kok maksa-maksa? Saya mau dapat berangkatkan dulu pemerintah yang antri 30 tahun. Stop pendaftaran haji. Nanti dibuka kalau mereka sudah berangkat semua. Baru dibuka lagi. Itu kalau saya, Kiai. Iya. Nah, iya. Nah, perintah sholat ini tidak pakai wahyu, pakai wahyu dan dipanggil, menunjukkan pentingnya sholat. Maka sholat jangan sampai ditinggal, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah dosana kesadonyo lajaleh bagi kita dalam isi ceramah tadi. Basubai tupan tiangnya sholat ko harus kita tagakkan, harus kita kerajokan. Ndak ada perintah syariat, perintah rukun Islam, hanya salat lah yang perintah khususnya, yaitu dijapui oleh Rasulullah langsung berhadapan dengan Allah. Semoga video nusana bisa memberi gambaran ke kita, bisa mengevaluasi diri kita masing-masing, bisa mengkoreksi diri kita masing-masing, bisa mengintrospeksi kelalaian kita selama ko, sehingga kita bisa memperbaikinya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.